Indonesia, negara yang terkenal dengan pemandangan indah dan budaya yang semarak, ternyata punya sisi rapuh, mudah terpancing provokasi. Sifat mudah terpancing ini seringkali terlihat dari reaksi cepat dan emosional terhadap berbagai masalah. Ini berakar dari sejarah, budaya, dan kondisi sosial politik Indonesia. Memahami faktor-faktor ini penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih kuat dan harmonis. Dari ketegangan agama dan etnis hingga kontroversi politik dan ketidaksetaraan sosial, pemicu provokasi di Indonesia beragam dan saling terkait. Kita sering melihat bagaimana percikan kecil perselisihan bisa menjadi api kerusuhan yang mengancam persatuan negara kepulauan ini. Kecenderungan mudah terprovokasi ini punya dampak luas, menghambat kemajuan bangsa, mengikis kepercayaan antar masyarakat, dan membahayakan kesejahteraan warga. Ini tantangan yang butuh perhatian kita, mengajak kita untuk memahami masalah rumit ini dan mencari jalan menuju Indonesia yang lebih bijaksana dan toleran. Untuk memahami kenapa Indonesia sensitif terhadap provokasi, kita harus melihat kembali masa penjajahan Belanda. Selama lebih dari 3 abad, VOC dan kemudian pemerintah Belanda menerapkan strategi adu domba, memanfaatkan perbedaan sosial yang ada, dan menumbuhkan rasa curiga antar kelompok etnis dan agama. Tujuannya untuk melemahkan perlawanan terhadap penjajahan. Sayangnya, dampak strategi ini masih terasa sampai sekarang. Benih perpecahan yang ditanam selama penjajahan masih subur di Indonesia saat ini, di mana perbedaan etnis, agama, atau ideologi politik mudah dimanipulasi untuk memicu kerusuhan. Luka penjajahan masih membekas, membentuk struktur politik dan ekonomi, juga psikologi sosial bangsa. Ingatan akan penindasan dan eksploitasi membuat masyarakat merasa rentan dan lebih sensitif terhadap ancaman yang dirasakan terhadap identitas dan kepentingan kelompok. Di era digital, penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial jadi berkah sekaligus musibah. Media sosial memberi peluang untuk terhubung dan berbagi informasi, tapi juga tantangan baru, terutama di masyarakat yang mudah terprovokasi seperti Indonesia. Algoritma media sosial dirancang untuk meningkatkan interaksi, seringkali menciptakan ruang gema, di mana pengguna hanya terpapar informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka. Ini bisa memperkuat narasi bias, misinformasi, dan ujaran kebencian, memperdalam perpecahan dan memperburuk ketegangan yang ada. Sifat viral konten di media sosial juga membuat pesan provokatif menyebar cepat, melewati filter informasi tradisional. Kurangnya pengawasan editorial dan kecepatan penyebaran informasi membuat sulit untuk melawan narasi palsu dan mencegah meningkatnya ketegangan. Inti dari kerentanan Indonesia terhadap provokasi adalah literasi digital dan media. Di masyarakat di mana akses informasi melimpah, kemampuan untuk mengevaluasi sumber secara kritis, mengidentifikasi bias, dan membedakan kebenaran dari kebohongan sangat penting. Sayangnya, tingkat literasi digital dan media di Indonesia masih relatif rendah. Kurangnya kemampuan berpikir kritis membuat individu lebih mudah terpengaruh manipulasi dan propaganda, terutama di dunia maya, di mana misinformasi bisa menyebar cepat dan tak terkendali. Investasi dalam pendidikan yang mendorong berpikir kritis, kesadaran media, dan kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab sangat penting. Memberdayakan individu dengan kemampuan untuk mengolah informasi secara efektif sangat penting untuk mengurangi risiko provokasi online dan menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan tangguh.